Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, kemudian dan digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju musola yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam adalah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kaji tentang kitab-kitab Allah. Kita lanjutkan karena kemarin kita bahas tentang malaikat. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun 4 min kutubi dari kitab-kitab tafsiluha
yang perinciannya Tauratu, kitab Taurat Musa itu diturunkan untuk atau kepada Nabi Musa bil huda dengan membawa petunjuk. Zabur dan kitab Zabur Dawuda kepada Nabi Dawud, wa Injilun dan kitab Injil ala Isa atas Nabi Isa, wa Furqanun dan Furqan ayat Al-Quran ala khairil mala yaitu kepada sebaik-baik makhluk. Artinya ayat jiwa kulli mukallafin ayat takida arba'atun minal kutubi tafsilan. Maksudnya adalah wajib atas orang mukallaf untuk meyakini 4 dari kitab-kitab Allah tafsilan secara tafsili. Maksudnya yang kita tahu Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Ya, saya ingatkan lagi, mukallaf itu orang muslim. Disebut mukallaf. Nah, ini mungkin belum pernah saya sampaikan. Ya, pernah saya sampaikan mengenai mukallaf itu wong Islam sing Islame wis suwe. Beda mukallaf dan mu'allaf. Cuma mukallaf ini adalah orang yang sudah balik, akil, ya. Balik itu kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan haid, ya. Terus akil, berakal. Loh, kalau orang walaupun sudah mimpi basah, sudah tetapi ternyata orang itu tidak berakal, orang gila, nah ini bukan termasuk mukallaf, ya, jadi akil, balik, ya, berakal dan balik, ya, kayak gitu. Ya, ayat kita arba'atun minal kutubi tafsilan. Yakni kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya secara terperinci, bi asma'iha dengan nama-namanya, wahia yang 4 tadi ada at-Tauratu Taurat li Sayyidina Musa, untuk Sayyidina Musa, untuk Nabi Musa, wa Zabur dan kitab Zabur li Sayyidina Dawud untuk Nabi Dawud, wal Injilu dan kitab Injil li Sayyidina Isa untuk Sayyidina Isa, wal Qur'an atau Al-Quran li Sayyidil Khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Wa amma baqiyatul kutubi, ya, fayajibu i'tiqaduha ijmalan. Jadi untuk meyakini kitab-kitab ini tidak harus mengerti isinya, cukup mengerti bahwa Allah itu menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran kepada nabi-nabinya. Ya, cukup mengerti. Apakah kita diperbolehkan untuk mempelajari? Boleh saja, karena ini sebagai pertandingan. Tapi kita tidak ada kewajiban untuk mempelajari kitab-kitab tadi, kecuali kitab Al-Quran. Memang karena itu diturunkan untuk Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Dan kita ini adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab itu
ijmal secara global diturunkan oleh Allah. Bi anna ya'taqid anna wa ta'ala anzala kutuban minas sama'i alal ajmali. Ya, jadi Allah menurunkan kitab-kitab tadi dari langit. Maksudnya dulu kita pernah mendapat pelajaran kitab samawi, ya. Kitab samawi yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Ada kitab samawi, ada kitab ardi. Kitab ardi itu kitab yang dikarang, disusun oleh manusia. Al-Samawi itu dari Allah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu dari Allah. Disebut kitab samawi. Unzila kitaban minas sama. Jadi di kitab itu diturunkan dari langit. Anna jamil kutubi mi'atul arba'atul. Nah, ini ada ya. Wa qad istahzara dan sudah sungguh terkenal, sungguh masyhur. Anna jami'al kutubi, sesungguhnya seluruh kitab samawi yang diturunkan oleh Allah ada mi'atun wa arba'ah 104. Jadi kitab Allah itu tidak hanya 4 sebenarnya. Ada yang mengatakan 100 dan 4. Wakila dan dikatakan annaha mi'atun wa arba'ata asyara. Ada yang mengatakan 114. Ya, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Ya. Nah, mana yang benar? Itu semua cukup. Kita tahu bahwa Allah menurunkan banyak kitab, namun yang perlu kita ketahui adalah 4. Ya, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, apakah di dalam kitab itu isinya sama? Pertanyaannya, apakah dalam kitab itu isinya sama antara kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran? Ya, secara garis besarnya, secara globalnya sama, yakni tentang apa? Tentang ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam kitab-kitab yang lain pun seperti itu. Loh, Pak, kok di dalam kitab Injil, nah maaf, ini ada Roh Kudus, Tuhan Bapa, kayak gitu seperti apa? Nah, ini penjelasannya ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, cuman dalam penyampaian kepada umatnya ini yang berbeda. Nah, kalau kita ya cukup tahu saja, tidak perlu meyakini bahwa isi yang ada dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu seperti apa. Yang jelas semua kitab-kitab itu menerangkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, makanya ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran itu diturunkan sebagai penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, maksudnya penjelas bagaimana? Muhaiminan. Ini artinya adalah
menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, semua ada dalam Al-Quran diringkas, dijelaskan secara terperinci. Maka kita ya tentunya cukup mempelajari Al-Quran. Bahkan ya di dalam Islam kita yakini bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Setiap huruf Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Nah ini sudah di bulan Sya'ban, insya Allah bulan depan kita masuki bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ya, kemarin sejak bulan Rajab kita diajarkan oleh Allah, ya Allahumma oleh Rasulullah, bukan Allah, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahilah bulan Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang dimana kita jangan sampai melewatkan bulan Ramadan begitu saja. Ya, karena bulan Ramadan adalah syahrul unzila fihil Quran, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr, dimana bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya. Makanya untuk ini kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Terus gunanya apa? Kita mempelajari kitab tadi disampaikan Arba'atul min Rasulullah. Panjenengan menjelaskan bahwa Allah menurunkan banyak kitab. Betul. Kita cukup tahu, ya. Tahu secara ijmal, secara global. Tidak perlu secara tafsirian, tidak perlu secara terperinci. Cukup tahu bahwa Allah menurunkan banyak kitab kepada nabi-nabinya. Ya, tadi disampaikan ada yang mengatakan bahwa kitabnya itu ada 104, ada 114. Karena pada pertemuan yang lalu bahwa nabi-nabi Allah juga jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak sekali. Maka Allah memberikan kepada nabi ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Ini wasuhuful khalini wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan ayat itu ala kulli mukallafin ayat tajida anna wa ta'ala anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim wa anzala suhufan qabla Taurat ala sayyidina Musa. Walaya jitu ma'rifatan adadan suhuhuma tafsilan bayatul inadaqaduhu ismalan faqat. Maksudnya kita wajib, ya kita sebagai seorang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah juga menurunkan suhuf, lembaran-lembaran kepada Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi yang terkenal, Nabi kekasih Allah, Khalilullah yang dekat dengan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim syariatnya banyak dipakai untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan
kitab, tetapi hanya berupa suhuf. Suhuf itu lembaran catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitabnya Nabi Ibrahim tidak dibukukan berupa kitab seperti Al-Quran, seperti Taurat, seperti Injil. Tidak, hanya lembaran-lembaran. Tapi syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bahkan itu diambil untuk dijadikan syariat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita harus meyakini itu. Kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan suhuf ya kepada Nabi Ibrahim. Dan itu wa anzala qabla Taurat ala Sayyidina Musa. Dan sebelum menurunkan Taurat pun ya kepada Nabi Musa, suhuf itu juga diturunkan. Cuman di sini walayajibu makrifatan ada suhuf. Kita tidak wajib untuk mengetahui jumlah berapa lembaran-lembaran yang diturunkan tadi. Yajibu i'tiqadu ijmalan faqat. Cukup kita mengetahui secara global saja bahwa Allah juga menurunkan kitab dan suhuf. Dalam surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa, itu kan ayat terakhir ya. Itu kita harus yakin ya, ternyata Allah tidak menurunkan kitab kepada Nabi Ibrahim, tapi hanya suhuf, lembaran-lembaran itu. Tetapi syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim diambil, digunakan untuk banyak, maksudnya tidak semua, tapi banyak dipakai oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saat kecil, di mana Nabi Ibrahim waktu itu belum khitan, di mana Nabi Ibrahim khitan usia berapa? 60 tahun. 60 tahun. Nah, kalau sekarang kita 60 tahun, sekarang usia manusia itu ya tidak panjang-panjang. Makanya sejak kecil dititangkan. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Contoh lagi, ketika Ismail kecil, Nabi Ibrahim ya disuruh dakwah ya, di mana Ismail dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan di Mekah, di tempat yang tandus, tidak ada perkampungan, ditinggal dakwah. Karena apa? Menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Artinya apa? Kalau walaupun cinta ya, menjalankan perintahnya Allah ya, ditinggal tentu saja. Di mana? Di lembah yang tandus, di Mekah. Ya, akhirnya dengan doa dan usaha, lari-lari dari Safa ke Marwah, kemudian menemukan air Zam-Zam. Nah, ini juga diambil dari perjalanan Nabi Ibrahim ya, untuk syariat haji, juga penyembelihan binatang kurban di hari raya Idul Kurban. Itu di mana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas, dan masih banyak lagi ya, banyak.
Dan apakah syariat-syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim semua kita harus lakukan? Ya, kalau itu memang diajarkan oleh Rasulullah, ya kita lanjut. Terus gini, wa kullu ma atabihir rasul fa'aquhu taslim wa qabulu. Dan setiap apa yang Rasulullah sampaikan, ya, dalam Al-Quran itu kan, wa ma atakumur rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan apa-apa atakum yang didatangkan oleh Allah kepadamu, fahuduh, maka ambillah. Wa manahakum, dan apa yang dilarang oleh Allah, ya fantahu, maka jauhilah. Nah ini syariat-syariat seperti ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan banyak kitab. Minimal kita tahu ada 4, tapi sebenarnya ada 104, ada yang mengatakan 114. Kita yakini bahwa Allah menurunkan banyak kitab, dan kita tidak wajib untuk mempelajarinya. Maaf, kita mempelajari Al-Quran saja masih dalam tahap belajar membaca, apalagi mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya. Kita membaca kitab yang diturunkan kepada Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam saja, tahapannya masih belajar membaca. Nah, ini kita sebenarnya harus malu. Wong kitab sebagai pedoman hidup, ya, sebagai rule dalam kehidupan kita, tapi kita masih belajar membaca. Bukan Pak, kita bisa belajar mempelajari dari dari terjemah, dari sumber-sumber yang lain. Nah, berarti di situ siapa boleh apa enggak? Boleh saja, tetapi lebih afdolnya, lebih utamanya kita mengambil sumber yang otentik, yang asli, yakni dari Al-Quran. Al-Quran, ya, makanya kalau pertemuan 2 minggu sekali diajari untuk tahsin membaca Al-Quran yang benar, karena memang Al-Quran itu beda harokat, beda makna, ya, beda harokat, beda makna. Kalau contoh anzala dan unzila itu beda. Kalau anzala itu menurunkan, unzila diturunkan. Antara aktif dan pasif kalimat-kalimat seperti itu. Contoh kalau Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, bukan Allah diturunkan Al-Quran. Nah, ini beda. Kalau kita beda membaca harokat Al-Quran, ini akan beda makna. Ini makanya hati-hati belajar membaca Al-Quran, hukumnya wajib. Karena itu kitab yang diturunkan untuk kepada Nabi Muhammad untuk kita umat Muslim, umat Islam. Jangan sampai kita memandang aku kan sudah tua, aku kan sudah lansia, masih ada kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran. Ingat, Rasulullah pernah menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin.
wajib bagi setiap Islam Muslim laki-laki dan Muslim wanita untuk mencari ilmu. Juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari kamu diturunkan dari ayunan sampai dimasukkan liang lahat. Maka kita ambil kesimpulan, belajar ilmu itu adalah kewajiban sepanjang hidup. Ya, ada istilahnya long life education. Nah, berarti ya aku bisa belajar seperti ini. Ya paling enggak setiap Ahad pagi mendengarkan kajian. Nah, itu sudah paling enggak sudah mengukurkan kewajiban untuk apa? Kewajiban mencari ilmu. Namanya kewajiban ya duduk diam mendengarkan sudah dapat pahala, juga menggugurkan kewajiban. Nah ini kan kadang-kadang malah seramai paling kayak gitu aja, apalagi sini parotis. Nah ya apa yang ada dalam kitab ini, saya hanya menyampaikan. Yang nyusun bukan saya, ya ini yang nyusun bukan saya. Nah ini Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i ini maaf, saya sebenarnya mengaji kitab Aqidatul Awam, tapi ini saya ambil syarahnya, ya Nurul Dolam namanya, ya. Nurul Dolam syarah penjelasan dari kitab Aqidatul Awam. Biar lebih terperinci. Kalau ini ya hanya secara ringkas-ringkasnya saja. Ya, kalau kita kembali lagi bahwa mempelajari, mengetahui, kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan banyak kitab. Namun kita tidak wajib untuk mengetahui, cukup tahu secara ijmal, secara global, tidak perlu secara tafsil, secara terperinci. Yang wajib kita pelajari secara tafsili, secara terperinci adalah Al-Quran yang memang itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mempelajari Al-Quran itu hanya secara parsial? Nah, kewajiban mempelajari Al-Quran itu secara parsial atau menyeluruh? Ya, kita belajarnya memang step by step, sedikit-sedikit. Ya, orang baru belajar langsung dikasih pelajaran yang berat dari Al-Quran, yang nggak bisa, nggak bunyi. Ya, sesuai tahapan kita mengenalkan huruf-huruf dalam Al-Quran kepada pemula. Biasanya orang itu akan tahu angka 1 seperti apa. Seperti ini Pak, ya itu namanya huruf alif. Biasanya orang itu akan lebih mudah ketika kita menggambarkan dalam bentuk gambar, menjelaskan dalam bentuk gambar, ya mudah ditangkap. Ya terus ada kayak perahu, ada titiknya 1 di bawah, titiknya 2 di atas, titiknya 3 di atas, titiknya 1 di atas. Nah itu, oh ternyata ingat perahu itu. Ya, kalau titik 1 di bawah ba, titik 1 di atas non, titik 2 di atas ta, di bawah ya 2, ya, gitu kan lebih mudah. Dan terkadang kita ingin segera bisa membaca Al-Quran dengan ya apa ya sekali nafsu lah, nafsu tidak mempelajari dari hurufnya, dari sedikit demi sedikit. Kemudian dari huruf 1 itu ada harokatnya, ada
seleret di atas, seleret di bawah, ada kayak koma, huruf kok ada kayak pancing, kayak ada ini. Banyak huruf-huruf dalam Al-Quran disebut huruf hijaiyah yang mirip, sehingga dalam pengelompokannya itu mudah untuk dihafal sebenarnya. Tinggal kita tuh mau nggak membiasakan. Coba sekarang kita mungkin banyak yang biasa membaca bahasa Inggris. Dulu ya kita saat belum pernah belajar bilang A, loh huruf A kok dibaca E. Tapi karena sudah terbiasa, kita akan mudah. Oke, I love you, kayak gitu. Karena bisa karena biasa karena pembiasaan. Ya, begitu juga kalau anak maaf sekarang itu mungkin lebih mudah untuk menghafalkan apa lagu-lagu. Kenapa? Kita senang dengan lagu itu, ya, sambil bekerja, sambil apa, sambil mendengarkan. Tahu-tahu hafal lagu itu. Tapi kita tidak. Gini, kita pengen belajar membaca Al-Quran, pengen segera tahu, tapi kita tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Nah, ini kan sangat ironis sekali, gitu loh. Belajar Al-Qurannya hanya maaf sepekan sekali atau sepekan 2 kali ketika kita mengambil guru privat. Padahal yang baik paling tidak sehari sekali, walaupun 10 menit, 15 menit. Karena sedikit kali banyak lebih baik daripada banyak kali sedikit. Paham ya? Sedikit-sedikit kali banyak. Setiap hari 10 menit, tapi dalam sepekan 7 kali. Daripada sepekan sekali kali 70 menit. Nah, ini. Karena apa? Ini sebagai pembiasaan. Ini kita tekankan untuk pembiasaan biasa membaca Al-Quran. Karena itu termasuk kewajiban. Lupa untuk Al-Quran kan sudah ada kiainya, ada ustadznya. Untuk apa saya belajar Al-Quran kalau ngimami sudah ada Mak Mariono dan lain sebagainya? Saya cukup makmum, kan seorang makmum cukup dingla-dinglo, ganjarannya sama dengan imam. Tidak seperti itu. Kewajiban kita, ingat, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari, membaca Al-Quran. Ini manfaatnya ya minimal untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Karena apa? Ada pesan dari Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena bacaan itu akan datang besok di hari kiamat, akan memberi pertolongan bagi yang membacanya. Lalu kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kok ingin mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, ya bacaan dari mana? Apakah bacaan dari YouTube? Ya nggak bisa. Ya yang kita baca, Loh Pak, bacaan saya kan masih terdata-data. Orang belajar membaca Al-Quran secara terbata-bata saja sudah mendapatkan pahala dua. Satu, belajarnya, semangat belajarnya. Yang kedua adalah membacanya. Ini. Jadi bentuknya pertolongan syafaat itu seperti apa Pak bisa dari kiamat? Pak panjenengan tahu nggak? Dalam Al-Quran itu sebagai penerang. Jenengan berjalan dalam sebuah kegelapan.
gelap gulita dalam sebuah perjalanan. Ternyata ada sinar lampu cerot. Oh ya, di sana ada lampu. Paling enggak seneng sih. Oh ya, saya tertolong oleh lampu ini. Nah, kan seperti itu. Apalagi Al-Quran akan memberi penerang, akan menjadi teman, akan menjadi penolong. Nah, ini Al-Quran. Jadi kita berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran secara tafsili, secara terperinci, dari pembacanya, mempelajari maknanya, kemudian kita mengamalkannya. Ya, memang ini sebuah pelajaran yang tidak mudah, butuh waktu, butuh proses. Apa mungkin saya sudah usia lanjut ini bisa membaca Al-Quran dari nol, yang sebelumnya belum pernah belajar? Bisa. Banyak ya cerita-cerita. Terakhir mendengar itu seorang pensiunan polisi kemudian menjadi satpam, maaf Pak, ada yang pensiunan polisi, jadi satpam di sebuah pesantren. Ternyata pesantren itu menghafal Al-Quran. Seorang satpam tergerak hatinya, terpanggil, apa mungkin saya seorang pensiunan, ya tidak saya sebutkan pensiunan, seorang satpam bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Ternyata setelah ada jawaban bisa dan ada kemauan, dimulailah sedikit demi sedikit, dan ternyata dalam waktu tidak lama, 6 tahun atau 7 tahun ini si bapak sampai hatam hafal Al-Quran. Ya, ada kisah-kisah seperti itu. Karena memang Al-Quran walaupun buahnya itu bisa mudah sebenarnya untuk dihafal jika ada kemauan. Karena hanya kitab Al-Quran yang bisa dihafal. Kalau yang lain tidak ada kewajiban. Apakah Quran itu bisa dihafal? Ya, Quran tidak ada. Memang dibaca. Biasanya orang lebih senang membaca status WhatsApp, ya, berita-berita update, berita-berita banjir, berita longsor. Tapi untuk membuka Al-Quran masih enggan. Nah, kayak gini. Ini kita peringatan untuk kita semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah, ya, kita kembali lagi, ya. Penekannya saya adalah semua yang kita lakukan ini adalah atas pekerjaan Allah. Jadi tadi saya sampaikan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Saya itu tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang telah Engkau ajarkan padaku, ya Allah. Maaf, saya tidak bisa ngomong di sini kecuali atas ridho-Mu, ya Allah. Saya tidak bisa melangkahkan ke tempat ini tanpa kekuatan-Mu, ya Allah. Kalau semua kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini di sini apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti saya ke depan saya akan menyampaikan ke situ karena kita harus sadar. Jadi apa yang keluar, apa yang masuk dalam tubuh kita setiap kita bernapas, kita barengi dengan berpikir, dengan menyebut nama Allah. Ya ini pelajarannya sampai ke sana nanti, insya Allah. Ya, agar kita ada manfaatnya dalam hidup ini. Ya, karena nafas terakhir kita adalah keluar, betul? Ada enggak orang meninggal nafas terakhirnya masuk? Nah, pasti keluar.
Nah, di mana saat nafas terakhir keluar itu kita bisa menyebut nama Allah. Ya, mungkin itu pertemuan kali ini karena waktunya sudah tuluk, ya sudah syuruk, kita akhiri. Kita mohon maaf mungkin dalam penyampaian kurang berkenan, ada yang kok bulut Pak, ya insya Allah dalam mempelajari kitab ini nanti kedepannya memang ada bagaimana kita ini menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kitab ini akan berlanjut dengan kitab-kitab yang lainnya, insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.